semua, aku Lulu dan di video ini aku akan menjelaskan mengenai analisisku pada desain karakter Otori Emu dari game Project Sekai Colorful Stage featuring Hatsune Miku. Yeay! Kalian para player Project Sekai pasti sudah sangat kenal dengan Otori Emu. Siapa sih yang gak familiar dengan karakter seimut, segemes, seceria, dan sepositif itu? Apalagi Emu tuh sangat terkenal dengan satu kata yang selalu dia ucapin, yaitu Wonderboy. Nah, tapi untuk kalian yang bukan player Project Sekai, tenang, aku akan menjelaskan apa sih game Project Sekai ini dan siapa sih Otori Emu ini. Nah, game Project Sekai Colorful Stage featuring Hatsune Miku atau biasanya lebih dikenal sebagai Project Sekai atau disingkat sebagai Proseka adalah game ritme atau rhythm game berasal dari Jepang yang berkolaborasi dengan Hatsune Miku atau Vocaloid. Nah, game ini dirilis pada tanggal 30 September tahun 2020 untuk server Jepang atau versi Jepang, dan versi globalnya baru dirilis pada tanggal 7 Desember tahun 2021. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Siapa sih Otori Emu itu? Otori Emu atau lebih dikenal sebagai Emu sudah jelas adalah salah satu karakter yang ada pada game Project Sekai. Nah, Emu ini merupakan salah satu anggota dari unit pertunjukan musik bernama Wonderland Showtime. Emu ini juga merupakan siswi tahun kedua di Akademi Gadis Miyamasuzaka sekaligus putri dari pemilik taman bermain Phoenix Wonderland. Emu dikenal dengan kepribadiannya yang selalu positif dan bersemangat. Nah, selain itu, karakter Emu ini juga sangat terkenal di sosial media karena sering menjadi meme. Jadi singkatnya, Otori Emu adalah salah satu karakter yang ada pada game Project Sekai dan merupakan salah satu anggota dari unit grup musik yang ada di dalam game Project Sekai. Nah, sudah selesai aku menjelaskan apa itu game Project Sekai dan siapa itu Otori Emu, maka sekarang waktunya kita masuk pada babak utama, yaitu apa saja sih yang aku analisis dari desain karakter si Otori Emu ini. Penasaran? Cus, kita langsung aja. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau ternyata desain Otori Emu ini banyak yang terinspirasi dari desain-desain di masa lampau, terutama dari abad ke-19. Nah, untuk itu aku akan memberikan gambar ini sebagai permulaan. Di dalam gambar ini terdapat banyak sekali hal-hal yang sudah aku point out, walaupun itu belum semuanya karena emang ada banyak banget. Pertama, apa saja inspirasi budaya yang dituangkan pada desain karakter Otori Emu? Oke, kita mulai dari hal yang paling menonjol pada karakter Emu ini. Apa? Benar, yaitu pakaian atau gaun yang dia kenakan. Kalian kalau ngelihat karakter Emu pasti langsung kesannya tuh Emu ini membawakan sebuah keceriaan, terus imut, menggemaskan, kebahagiaan gitu kan. Ditambah lagi dengan pakaiannya itu yang terlihat sama manisnya, dengan warna yang cerah dan juga warna lain yang kontras, membuatnya menjadi lebih hidup. Namun di balik itu semua juga ada kesan show-like atau theatrical yang menambahkan sisi elegan pada pakaian karakter Emu ini. Nah, gaun yang dikenakan oleh Emu ini terinspirasi dari gaun yang dulu pernah populer pada pertengahan abad ke-19. Gaun ini merupakan gaun yang cantik dengan rok panjang yang mengembang. Rok ini dulu dikenal sebagai krinolin. Apa sih krinolin itu? Krinolin adalah bagian dalam dari rok yang kaku dan juga terstruktur. Krinolin ini terbuat dari bulu kuda. Setelah terkenal pada pertengahan abad 19, pada tahun sekitar 1980-an, rok pengembang ini kembali tren, namun dengan desain rok yang lebih pendek atau roknya tuh dipendekkan. Nah, desain ini populer hingga tahun sekitar 2000-an.
Kalian sadar gak sih kalau karakter emo itu pakai stocking yang gak serasi? Ya, jadi dia pakai stocking di kaki kiri sama kaki kanan itu masing-masing berbeda. Nah, stocking ini juga terinspirasi dari desain di masa lalu loh. Lebih tepatnya pada pertengahan tahun 1500-an. Pada tahun itu, stocking mulai dihiasi dengan ornamen serta pola warna-warni yang ditenun oleh sutra. Jadi, stocking di abad ke-16 inilah yang menjadi inspirasi mode pakaian pada desain karakter emo. Tadi aku sudah menjelaskan mengenai gaun yang dikenakan oleh Otori emo. Nah, sekarang aku mau jelasin mengenai dekorasi yang ada pada gaun tersebut. Apa saja? Yaitu pita-pita dengan warna kontras dan juga lipatan kain yang ada pada pinggangnya. Oke, jadi dekorasi pita dan juga lekukan kain atau ruffles yang ada pada gaun emo itu terinspirasi dari gaya rokoko atau rokoko style yang berkembang pada abad ke-18, khususnya sekitar tahun 1715. Bagi yang penasaran bagaimana rokoko dress pada abad 18 itu, aku akan tunjukkan beberapa contoh gambarnya di sini. Cantik-cantik kan? Aku kan sudah menjelaskan kalau desain dari karakter Otori emo ini mengambil banyak sekali inspirasi dari desain yang sudah ada sejak zaman dahulu atau yang sudah tercatat sejarahnya. Sekarang pasti pertanyaan yang muncul itu, kenapa desain-desain itu terinspirasi dari banyaknya style atau gaya yang tadi sudah aku sebutkan. Tadi kan ada yang terinspirasi dari crinoline, lalu stocking pada abad ke-16, ada juga yang terinspirasi dari rokoko style, gitu kan? Nah, sekarang aku akan jelasin kenapa elemen-elemen itu dipilih sebagai inspirasi pada desain karakter Otori emo. Sebenarnya teman-teman, desain-desain tersebut dipilih karena memiliki kaitan dengan diciptakannya karakter emo ini sendiri. Seperti yang kita semua tahu dan seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, Otori emo adalah anggota dari pertunjukan musik, sehingga attire atau kostum yang dia kenakan itu harus menonjol dan dapat beradaptasi dengan sebagian besar cerita yang akan ia tampilkan. Agar lebih jelas, unit pertunjukannya emo ini, Wonderland Showtime, selalu mengadakan teater gitu di salah satu stage atau panggung yang ada di Phoenix Wonderland, dan kadang mereka juga tampil di tempat lain gitu. Dan cerita-cerita yang mereka bawakan atau yang mereka tampilkan itu bermacam-macam. Jadi seluruh anggota yang ada di Wonderland Showtime, terutama emo, harus mengenakan pakaian yang setidaknya harus bisa beradaptasi atau bisa nyambung gitulah dengan cerita yang akan mereka bawakan. Jadi, walaupun desain Otori emo ini terinspirasi dari elemen-elemen atau desain-desain yang sudah ada sejak berabad-abad lalu, sang desainer ini masih menambahkan elemen-elemen yang cukup modern dan kekinian, seperti garis-garis, polkadot, dan juga pengaplikasian lebih dari 2 warna, sehingga membuat tampilannya itu tidak terlihat terlalu vintage gitulah. Justru penampilan emo ini malah kelihatan seger kan, seperti desain yang baru dan original gitu. Jadi itulah hebatnya desainer dari karakter-karakter yang ada di Project Sekai. Mantap, top marko top. Itu dia penjelasanku mengenai analisis pada desain karakter Otori emo. Yeay, akhirnya selesai. Applause. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video aku. Semoga video aku membantu dan sampai jumpa.